charge and freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Dua yang akan dijelaskan, yang pertama metode aminor laktasi, yang kedua metode sadar masa subur. Dan adapun cara kerja mekanisme kerja utama dengan cara pencegahan pelepasan telur dari ovarium, yaitu ovulasi. Sering menyusui secara sementara mencegah pelepasan hormon alami yang dapat menyebabkan ovulasi. Dan ada beberapa poin keuntungan: tidak memberi beban biaya untuk keluarga berencana atau untuk makanan bayi, efektivitasnya tinggi, segera efektif, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, bayi mendapat kebebasan pasif, sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, mengurangi peredaran pasca persalinan, dan terakhir meningkatkan hubungan psikolog ibu dan bayi. Adapun keterbatasan, ada 2 poin. Yang pertama, perlu menyiapkan sumber perawatan kehamilan agar sehingga menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi usia. Yang terakhir, efektif hanya sampai 2 minggu. Adapun menggunakan klep dapat mulai menggunakan mal kapan saja jika memenuhi kriteria. Yang pertama, belum menstruasi. Yang kedua, tidak memberikan bayi makanan lain selain ASI. Yang ketiga, tidak membiarkan periode panjang tanpa menyusui, baik siang atau malam. Yang terakhir, bayi berusia kurang dari 6 bulan. Dan apa sih itu metode sadar masa subur? Adapun metode sadar masa subur, pengertian seorang perempuan mengetahui kapan periode masa suburnya dari waktu mulai dan berakhirnya siklus menstruasi. Pasangan secara sukarela menghindari segama pada masa subur perempuan. Jenis metode sadar masa subur, di mana metode berbasis kalender mencatat hari dari siklus menstruasi untuk mengidentifikasi kapan mulai dan berakhirnya masa subur. Contoh, Steinbart Day Mathhearts yang menghindari hubungan seksual pada hari ke-8 sampai 19 siklus menstruasi, dan metode ritmik kalender. Dan metode berbasis gejala, sekresi serviks, ketika seseorang perempuan mengamati atau merasakan sekresi serviks, kemungkinan klien subur. Klien mungkin hanya merasa vaginanya sedikit basah. Suhu tubuh basah, suhu tubuh intraheart seorang perempuan sedikit meningkatkan setelah melepaskan sel telur atau ovulasi. Ia cenderung tidak akan hamil dari 3 hari sejak meningkatkan suhu tubuh ini sampai mulainya menstruasi bulan berikutnya. Suhu klien tetap dalam kondisi tinggi hingga permulaan menstruasi bulan berikutnya. Cara kerjanya yaitu menghindari hubungan seksual pada masa subur. Adapun keuntungan, yang pertama tanpa biaya, kedua tidak ada risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, yang ketiga tidak ada efek samping sistemik, yang terakhir meningkatkan ketertiban suami dalam KB. Adapun keterbatasan, yang pertama, keefektifan tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan. Yang kedua, perlu ada pelatihan atau butuh pelatih, bukan tenaga medis. Yang ketiga, perlu mencatatkan setiap hari. Yang keempat, perlu pantang selama masa subur. Yang terakhir, infeksi vagina membuat lender pelvic sulit dinilai. Adapun kriteria kelayakan medis untuk metode berbasis kalender. Semua perempuan dapat menggunakan metode berbasis kalender. Tidak ada kondisi medis yang mengalami penggunaan metode ini. Namun, beberapa kondisi dapat membuat metode ini lebih sulit untuk digunakan. Pada situasi berikut, tunda dalam memulai penggunaan metode berbasis kalender. Yang pertama, baru saja melahirkan atau sedang menyusui, atau tunda hingga klien mendapat minimal 3 siklus menstruasi dan siklusnya teratur lagi.
Untuk beberapa bulan setelah siklus yang teratur kembali, gunakan dengan perhatian. Yang kedua, baru saja mengalami keguguran atau tunda hingga permulaan menstruasi bulan berikutnya. Yang ketiga, perdarahan vagina yang tidak teratur atau tunda hingga siklusnya menjadi lebih teratur. Yang terakhir, pada situasi berikut, tunda atau gunakan dengan hati-hati metode berbasis kalender. Kriteria kelayakan medis untuk metode berbasis gejala. Semua perempuan dapat menggunakan metode berbasis gejala. Tidak ada kondisi medis yang menghalangi penggunaan metode ini. Namun beberapa kondisi dapat membuat metode ini lebih sulit untuk digunakan secara efektif. Pada situasi berikut, gunakan hati-hati dengan metode berbasis gejala. Yang pertama, baru saja mengalami aborsi atau keguguran. Yang kedua, siklus menstruasi baru saja dimulai atau menjadi kurang teratur atau berhenti karena usia yang lebih tua, atau ketidakteraturan siklus menstruasi umum menjadi pada perempuan muda di beberapa tahun pertama setelah menopause. Mengidentifikasi masa subur mungkin sulit. Yang terakhir, kondisi kronis yang meningkatkan suhu tubuh Klein atau membentuk metode suhu tubuh basal dan simpotermal. Mulai menggunakan metode berbasis kalender. Sekali dilatih, seseorang perempuan atau pasangan biasanya dapat mulai menggunakan metode berbasis kalender kapan saja. Bagi klien yang tidak dapat memulai dengan segera, berikan metode lain untuk digunakan hingga mereka dapat memulai. Kita bisa baca apa saja yang ada di dalam tabel.